Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Modu Channel. Salam satu tujuan untuk masa depan yang lebih gemilang. Oke, selamat datang untuk narasumber spesial kita kali ini, yaitu Andy Nur Cahyo. Selamat datang Terima di Modu kasih. Channel. Kalau di YouTube panggilnya Mas Ake atau siapa? Bebas, bisa Mas Ake, bisa Mas Rizky. Ake aja ya. Oke, siap. Biar lebih dekat Mas Ake. Siap. Selamat datang di Modu Channel, Andy, Mas Ya, Andy. selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada kesempatan kali ini. Di sini saya jelaskan dikit dulu mengenai Modu Channel itu apa. Di sini tuh Modu Channel tujuannya untuk memberikan edukasi, memberikan informasi kepada penonton yang mana mungkin pengen melanjutkan entah itu ke SMP, SD, SMA ataupun ke perguruan tinggi. Misal masih bingung daftar kemana, nah di sini mungkin dari narasumber kita Mas Andy bisa memberikan informasi gitu. Boleh. Untuk hari ini atau minggu-minggu ini dari Mas Andy masih di Pacitan ya? Masih belum? Alhamdulillah baru 3 hari sampai di sampai. Pacitan. Oke. Habis dari Bandung. Wah, gila. Dari Bandung Pacitan itu berapa jam? Bandung Pacitan naik bis 15 jam. 15 jam. Lumayan sih. Hampir lebih, setengah hari lebih ya berarti. Setengah hari Setengah hari lebih. Wah. Gila, respect pada Mas Andy. 15 jam untuk pendidikan dari Bandung Pacitan Bandung. Wah, gila. Kalau asli Nawangan. asli Nawangan, Pacitan loh. Pacitan. Gila. Pacitan Pride. Right. Nah, langsung aja di sini kita mulai dari SD lebih dahulu ya, sekolah dasar. Dulu kalau boleh cerita SD itu di mana? SD-nya dulu itu. Nah, untuk SD dulu ya. Ini kita bertatapan atau tatap panel juga? Bebas. Oke. Bebas saja. Nah, jadi kalau dulu SD kan saya itu lahir di Bandung aslinya. Mulai di Bandung. Nah, dulu lahir di Bandung, terus SD juga di Bandung, TK, SD di Bandung, SD itu sampai kelas 4 di Bandung. Oh, di Bandung gimana? Nah, itu di SD swasta Hidayah, tapi bukan swasta yang wah ya, ini. Swastanya swasta pedalaman, jadi ya fasilitas seadanya, bahkan dengan siswa jumlahnya sampai 40 satu kelas saya. Itu sampai dibagi 2. Oh, Sampai dibagi 2 waktu itu. berarti ada 2 kelas ya berarti untuk Iya. angkatannya Andy ini. 2 kelas karena enggak cukup kelasnya. Oh. Jadi memang sangat terbatas gitu fasilitasnya. Tapi untuk kelasnya masih maksudnya masih memadai untuk prasarannya. Ya, Misalnya untuk maksudnya kayak kan 40 bagi 2, berarti kan ada 2 kelas. Iya. Jadi masih untuk tempat sarana prasarana masih memadai berarti. ya memadai, cukup lah Iya, istilahnya. berarti masih bagus lah, bukan iya. Nah, setelah itu untuk di SD sendiri nih. Untuk dari Andy apakah pernah mengikuti perlombaan ataupun pernah mengikuti apa komunitas atau apa mungkin yang untuk anak SD, mungkin komunitas menggambar atau gimana waktu SD? Oke, kalau dulu SD waktu masih SD di Bandung Ya. itu karena apa ya? Karena kayaknya emang SD-nya memang kurang terkenal juga gitu ya. Jadi jarang gitu untuk ikut lomba. Bahkan kayaknya nggak pernah dulu ikut lomba. Tapi kalau pas udah pindah kan kelas 5, 6 kan udah di SD Gunung 3. Ya. SD Gunung 3. Just. Itu alhamdulillah Ya. baru pindah langsung diajak buat lomba siswa berprestasi. Oh, gila. Tingkat SD. Mantap. Itu siswa berprestasi itu kayak gimana? Maksudnya apakah khusus untuk mata pelajaran tertentu atau mungkin bagaimana sistemnya itu perlombaannya? Nah, mungkin kalau inget dulu kan kalau di SD tuh yang lebih terkenal kayaknya lomba ini yang apa sih, yang matematika, IPA, IPS. Oh, olimpiade kayak gitu. Yang apa sih, O2SN ya? Ya, O2SN ada. O2SN yang lebih terkenal kan O2SN. Nah, sebenarnya ada juga siswa berprestasi. Itu tuh semua mata pelajaran sih. Jadi secara keseluruhan ada, seninya ada, terus ya pengetahuan umum ada, matematika, IPA-nya ada juga, bahkan IPTEK-nya pun ada karena ada apa ya? Karena ada tes khusus, tes praktek itu di mana di situ siswa menunjukkan bakatnya masing-masing gitu. Ada yang bikin
apa sih yang praktek IPA yang karet pegas, kapal karet pegas? Kayak elektronika. Enggak, kapal karet pegas, dari karet pegas itu bukan ITEK-nya sih. ITEK-nya ada lagi juga. Oh. Yang lain tuh banyak pokoknya di situ tuh mereka menunjukkan bakatnya masing-masing sih gitu. Berarti kalau dari Andy sendiri ikut yang bidang apa? Kalau Waktu itu. ya semuanya ikut, Oh, tapi untuk pas yang tes bakatnya Iya. saya tes bakatnya apa ya? Oh, nyanyi. Wah. Nyanyi. Fun fact ya, kalau dari SD berarti Andy ini udah pinter nyanyi berarti. Soalnya Diman juga kan SMA-nya Diman, itu juga penyanyinya salah satunya ini. Waduh, malu nih. Iya, Quran dulu Pak Andy. Nah, setelah kan masih itu kan apa kayak ODSN ya, tapi siswa berprestasi. Siswa tadi. berprestasi. Dan waktu itu ada ngambil trofi, ngambil juara atau gimana? Waktu itu. Kan bertahap ya. Ya. Bertahap dari mulai seleksi SD, Ya. terus seleksi di kecamatan, jadi Iya. antar SD. Akhirnya dari itu baru dibawa ke kabupaten, jadi perwakilan kecamatan. Nah, alhamdulillahnya saya waktu itu Lolos. lolos diamanin untuk mewakili kecamatan Nawangan. Mantap. Gitu. Nah, setelah lolos kan berarti tahap ke kabupaten. Iya, Nah, tahap di situ kabupaten. gimana? Untuk di tahap kabupaten mungkin karena persiapannya kurang, karena dulu kan harus nginep di rumah guru, Oh, sedangkan nggak terbiasa buat nginep iya, di rumah orang masih, lain. masih belum terbiasa. Jadi sebelum H-1 tuh ada aja gitu kayak perasaan nggak enak, Oh, mentalnya. jadi mentalnya kayak Mentalnya. terganggu gitu. Oh, oke. Akhirnya ya cuman dapat 8 kalau nggak salah Oh, waktu 8 itu. besar. Iya. Lumayan loh. Kalau di kecamatan kan ada lumayan banyak ya. 12. SD-nya ada 12. Lumayan loh. Masuk 8. Iya Masih masuk 8 besar. Gila. Mantap. Masih SD sudah berprestasi kayak gini. Bisa dicontoh ya untuk Alhamdulillah. adik-adik atau bapak ibu yang di rumah mungkin. Nah, setelah atau ada lagi misal setelah apa? Setelah siswa prestasi atau ada lomba lagi atau Setelah itu sebenarnya mau ikut yang O2SN. Tapi kan sebenarnya nilai saya tuh kan dilihat dari nilai rapot juga kan. Oh iya, misalkan dilihat dulu biasanya. lihat dulu. Nah, nilai saya itu yang masuk itu di Oh, matematika. matematika. Tapi saya nggak mau. Saya pengennya yang IPS. O2SN IPS. Nah, Iya. memaksakan itu akhirnya nggak lolos. Jadi nggak jadi ikut. Udah sih itu lolos SD Padahal nggak ada kalau lagi. ikut matematika langsung ikut ya. Iya, padahal baru sadar tuh SMP ternyata matematika itu menyenangkan. Menyenangkan. Dulu tuh menyeramkan. Ya, namanya masih aneh, masih anak-anak juga ya sih, pikirannya juga masih belum Iya. jauh ke sana. Masih Tapi nggak jauh apa sih. Maksudnya berani untuk mengekspresikan diri kan salah satunya itu. Betul. Setelah itu apakah langsung ke SMP atau ada momen lagi mungkin di SD yang mungkin pengen diceritakan atau buat pengalaman penonton yang ada di rumah? Kalau momen di SD kayak banyak yang lupa sih. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa karena emang setelah kelas 5 Ya. terus berjalan ke kelas 6 itu ya kelas 6 seperti pada umumnya lah gitu, fokus ke UN, Iya, fokus betul. ke menuju ke SMP yang SMP, dituju iya. kayak gitu sih. Oke. Nah, mungkin untuk penonton yang ingin masuk ke SD Gondang ya? Iya, Gondang SD 3. Ketika. Nah, mungkin untuk tahapannya itu ada apa aja mungkin atau bisa langsung mendaftar terus masuk ke SD-nya? Waduh, kalau sekarang kurang tahu Kurang ya, tahu ya, tapi kurang mengikuti. kayaknya seperti SD pada umumnya Nah, sih. ada tes-tesnya juga ya? Kalau tes kurang tahu kayaknya enggak sih. Enggak. Oke. Kayaknya enggak ada. Mungkin dari teman-teman yang sekitaran Nawangan bisa daftar ke SD Gondang 3. Contohnya dari di sini, terbukti. Udah right. Nah, untuk selanjutnya setelah SD nih kan, lanjut ke tahap SMP, sekolah menengah pertama. Iya. SMP-nya di mana? Dari SMP di SMPN 1 Arjosari. SMPN 1 Arjosari. Salah satu lulusan alumni dari SMP Negeri 1 Arjosari. Arjosari, Ya, betul. Di situ kalau di Pacitan ya, SMP Negeri 1 Arjosari itu salah satu SMP yang lumayan grade-nya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan juga kan SMP ku SMP 1 ya, SMP Iya. Pacitan juga. Jadi kan kayak kalau kayak PMR lomba-lomba kayak gitu pasti Kan kita musuhan dulu. Iya. SMP kan kita musuhan. makanya kan dulu itu wah sengit antara SMP 1
SMP 2, SMP Arjosari 1, sekitaran situ. Itu mesti sengit saingannya itu. Pramuka PMR nggak pernah akur. Nggak pokoknya. pernah akur. Pasti balapan di situ. Ada aja balapannya. Gila, keren lah. Nah, dari situ di SMP Negeri 1 Arjosari itu gimana ceritanya di situ? Maksudnya sistem sekolahnya apakah sama seperti umumnya atau ada program khusus? Apakah kan kadang-kadang juga kita kan berlomba di adiwiyata juga mungkin. Dari situ ada yang pengen diceritain di SMP-nya. Oke, sebenarnya masuk ke SMPN 1 Arjosari adalah suatu hal ketidaksengajaan. Wah, gimana? Ini belum banyak orang yang tahu. Iya, betul. Teman-teman juga belum banyak yang tahu. Karena pertama sebenarnya awalnya tuh mau daftar ke SMPN 1 Pacitan. Awalnya. Tapi karena bangunnya kesiangan, terus udah agak siang, ya udah Mbak, kan sama saudara kan. Ya udah Mbak, mampir di SMP Arjosari aja, daftar di situ aja. Akhirnya daftar di situ gitu kan. Daftar di situ, terus ternyata ketemu teman-teman SD yang lain kan. Banyak yang di situ. Ya udahlah, daftar di sini aja lah, enggak usah ke SMP 1. Jauh juga kan harus ngekos. Terus kan apalagi pengalaman waktu lomba dulu kan jauh dari rumah itu masih ada trauma gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah jauh-jauh gitu, cari yang dekat aja di Arjosari. Gitu. Nah, setelah itu kan ada tahapan tesnya juga ya? Oh iya, ada tes. Itu tahapannya apa aja? Waduh, kalau waktu itu apakah lupa. Kalau di SMP 1 kan ada tahapannya, kalau nggak salah itu yang pertama ada tes tulis dulu. Berkas dulu diseleksi, terus tulis. Habis tulis itu kalau nggak salah ada rankingan, terus di ranking bagi kelas, udah tes tulis. Kalau di SMP 1 tes tulis aja. Nah, kalau nggak salah pas di tahun saya itu kan masih pakai Danum ya, pakai NIM. Pakai Danum. Masih pakai NIM, jadi cuma tes berkas. Kan tes berkas udah include NIM juga kan. Betul. Jadi kayaknya cuma itu, terus pas udah keterima tuh ya kita kayaknya kalau nggak salah langsung pembagian kelas. Oh ya, langsung pembagian kelas. Okay. Berarti nggak ada tes tulis kayak gitu ya? Tes tulis fokus nggak ke ada. NIM-nya, Danum-nya dulu. Iya, fokus ke Danum. Okay. Tapi pernah sih ada tes tulis. Tulis itu waktu saya kelas 3. Waktu saya kelas 3 itu buat yang anak baru mau masuk, itu ada tes tulisnya gitu. Jadi istilahnya apa sih kalau tes tulis tuh, kalau buat masuk SMA kan ada reguler sama prestasi. Iya, ya prestasi. Ya prestasi. Gitu. Tapi kayaknya kurang efektif sih untuk SMP kalau saya bilang. Karena udah mulai zonasi juga waktu itu. Betul. Kelas 3. Ya, kita udah lulus SMP itu mulai zonasi. Mulai zonasi. Ya. Nah, ketika di SMP Negeri Arjosari itu ikut apa aja? Kan ada banyak ekstra ya SMP itu. Ikut apa aja? Banyak ikut. Drum band pernah ikut meskipun cuma 1 kali latihan. Kan udah masuk CV mencoba. Udah masuk CV lah, udah bisa masuk CV meskipun cuma sekali latihan. Terus ikut OSIS. Ikut PMR, tapi PMR-nya tuh karena lomba. Jadi karena lomba jadi ditarik buat ikut PMR, terus ikut Pramuka juga. Banyak ya? 3 itu sih. Ada 4 berarti ya? Ya, 4 yang 1 gagal. Iya. Karena nggak jadi. Ada 3. Nah, kan kalau yang OSIS sudah pasti dari awal ya? Iya, dari awal OSIS itu jabat apa di situ? Awal itu OSIS itu cuma jadi anggota biasa. Iya, biasanya kelas 1 anggota. Terus naik jadi ketua. Ketua OSIS SMP Negeri 1 Arjosari. Ini dia. Tahun periode? Aduh, periode bentar. 2014-an ya? 14-an ya, 4 kalau enggak 13 14 ya 14 lah pokoknya. Ini dia. Sprite. Nah, di situ kan jadi ketua OSIS nih. Itu kalau di situ kalau boleh tahu skema apa keanggotaannya itu, ketuanya ada berapa kalau di SMP Negeri 1? Ketua 1, wakil 1 gitu sama berarti. Kalau di SMP 1 itu ada ketua 1, ketua umum, terus wakil ketua 1, wakil ketua 2. Nah, wakil ketua 2 ini kalau di SMP 1 itu dari kelas bawah. Jadi udah dilatih. Misal dia pengen lanjutin jadi ketua boleh, misal enggak juga enggak apa. Itu gitu. Jadi itu
Kalau di Arjosari yang ketuanya yang Iya, kelas 2, iya. wakilnya yang kelas 1. Oh, Jadi udah ada udah apa? ada Iya. ya dilatih. Oh, oke, paham. Itu berlanjut selama 1 tahun ya berarti. Selama 1 periode Nah. 1 tahun. Biasanya kan kalau jadi ketua susah bagi waktu biasanya. Iya. Ya, betul. Saya juga mengakui susah bagi waktu. Nah, di situ waktu ikut organisasi pernah nggak pengalaman yang mungkin nggak terlupakan waktu organisasi? Entah itu waktu event apa mungkin. Pengalaman paling tak terlupakan ya. Ya. Kalau di zaman OSIS, Nah, di zaman OSIS itu pengalaman paling tidak terlupakannya adalah pulang malam, pulang Ya. nggak malam sih, pulang Ya. ya hampir maghrib lah. Ya. Kayak bilang ke orang tua, papa dijemput, Oh, dijemput. tapi untungnya dijemputnya pas-pasan di jalan. Ah. Nah itu sampai situ terus di rumah dimarah-marahin. Ya lupa nggak bilang, Iya. lupa nggak bilang. Soalnya lumayan jauh ya. Lumayan jauh, 15 km dari rumah. 15 kilo 15 menempuh kilo. pendidikan. Gila. Mantap, Pak. Kan kalau SMP 1 kan walaupun kita pulang malam kan rata-rata dekat-dekat rumahnya. Rata-rata dekat-dekat soalnya kota. Kalau Andy 15 kilo. 15 kilo pemirsa. Gila. mantap. Buat pendidikan loh ya. Enggak akhirnya seperti ini sekarang. Wah, terkenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di situ karena Andy kan jadi ketua OSIS di SMP Arjosari. Nah, di situ untuk akademiknya sendiri gimana? Apakah terganggu waktu itu atau alhamdulillah ya masih lumayan lah atau gimana? Kalau untuk akademik, Iya. alhamdulillah meskipun ikut OSIS, ikut PMR, ikut Pramuka, itu alhamdulillah selalu 3 besar di SMP. Mantap. Oh nggak pernah turun, pernah juga. pernah turun tuh di kelas 2 awal kayaknya. Ah, Itu kayaknya pas ini sih waktu pertama kali jadi ketua. iya, Ya masih masih shock lah gitu. adaptasi. Masih adaptasi dan shock. juga. Itu turunnya ke 7 sih. Tapi nggak jauh-jauh juga. Iya sih. sih, tapi ya Mantap. dulu tuh kalau turun jauh dari 3 besar tuh udah Udah kayak stres. apa tuh? Kayak sesuatu hal yang berbeda gitu. Yang itu. Kalau aku pernah nyentuh 3 itu waktu kelas 1. Nah, kelas 2 itu turun jauh. Turun jauh. Jadi 7 8. Sama aja Sama aja berarti ya. kan. 8 Sama aja kan ya, jauh 9 juga. lah, iya. Betul. Sekitaran segitu juga. Ya enggak jauh beda lah. Di sekitaran segitu. Kelas 3 bisa nyentuh lagi di 3. Di 3. Iya. Kalau ranking 1 berapa kali Mas Aki? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Di situ soalnya yang mendominasi antara kalau kenal Rahma juga anak Petupa. Kadang-kadang ikut Petupa juga. Enggak tahu. Anak SMA 1. Rahma. Apa? Rumahnya di Benagung. Terus satunya itu Dewi. Dewi juga temanku SD. Susah sih Nah, anak SMP 1 Pacitan. Iya, lumayan. Tapi ya enggak kalah juga SMP Arjosari juga keren-keren anak-anaknya. Juga cerdas-cerdas anak-anaknya. Soalnya udah terakui dari apa? Teman-teman di Pacitan juga kalau Arjosari itu lulusannya juga mantep-mantep. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Lanjut ketika di SMP Arjosari kan ikut organisasi selain OSIS. Iya, Ada PMR. Nah, PMR itu kenapa kok masuknya baru waktu lomba? PMR ini jadi karena ada Jumbara. Oh iya, betul, Jembara. Gara-gara Jumbara. Nah, Kelas 3 awal ya, kalau nggak salah. iya. Ya, kelas 3 awal. Jadi di Jumbara ini kan ada ini tuh ya, ada beberapa kategori Iya, perlombaan betul, gitu. ada bidang-bidangnya. Kategori perlombaan yang dimana emang ada perlu bantuan dari anak pramuka. Terutama di ininya Pioneering. Bukan. bukan Tenda. di apa sih ini yang fiksasi. Oh iya. Pertolongan pertama. PP ya. Pertolongan pertama. Nah, kenapa? Karena sebelumnya tuh pramuka itu Iya. ikut lomba yang apa ya? Lupa deh. Oh, pernah ikut apa. lomba juga sebelum itu, Pak? Enggak, bukan saya yang ikut. Oh. Temennya ikut. Ada pernah ikut lombanya tuh ada soal nggak tahu ya, soal pertolongan Pertolongan pertama pertama juga. tapi ya kurang lebih mirip sama pertolongan pertama. Jadi ditarik juga anak pramuka. Selain itu juga kan karena kemah itu juga ditarik jadinya anak pramukanya. Nah, setelah itu lanjut ikut PMR atau Lanjut ikut PMR karena asik juga ternyata ngerasain. Oke, mantap. Sampai akhirnya berarti mulai itu pertengahan ya, berarti mulai pertengahan Kelas periode. 3
Iya. Saya udah kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 3 semester hampir semester 2 Iya, kan? hampir semester Udah 2, ganti. iya. Oh iya, pertengahan periode ya. Pertengahan periode betul. Oh, berarti mulainya itu yang udah jabat berarti ya? Iya, udah Bukan jabat. yang anggota. Oke, mantap. Nah, dari situ di Jumbara ya, Zak? Kan juga ikut juga Jumbara. Oh, ikut juga. Nah, kita Oh, ya iya, ikut saing-saingan. juga ya. Iya. Baru ingat loh. Saingan. Itu kalau persaingannya itu yang teratas itu kalau nggak salah SMP 1 Pacitan, SMP Josari, SMP 2 itu yang lumayan ketat itu. MTS. Oh, ikut nggak sih? MTS ikut cuma nggak seketat, maksudnya yang persaingannya itu 1 2 3 itu kalau nggak salah itu. Nah itu saingannya wah sampai akhirnya itu iya waktu sih. pengumuman akhir. Itu. Kan ada satu dua cabang lomba yang emang disengaja nggak ditampilkan nilainya di papan ada pengumuman. juga. Nah itu disengaja buat di pengumuman terakhir. Oh iya, ingat ya ada papan pengumumannya kan, ada betul, papan betul. nilainya itu kayak setiap hari dari habis Iya. sholat, habis dari WC selalu lihat update. Pasti ada update ya. Mana nih yang menang nih? Juara satu mana? Juara dua mana? Makanya itu total oh yang satu ini dua Iya, ini. iya. Nah itu ada beberapa cabang lomba yang emang nggak ditampilin Ada yang nggak buat di akhir biar ada surprise-nya itu loh. Nah waktu itu SMP 1 yang juara lomba. Itu apa sih yang nggak ditampilin Ki? Kurang tahu aku, mungkin kakak yang Oh iya. anu keluarga itu atau Kayaknya iya lupa sih. juga. Pokoknya ada 1 2 ada yang cabang lomba yang emang nggak ditampilin kayak gitu. Nah setelah itu kan langsung pengumuman kejuaraan. Nah kalau di SMP Josari itu setelah pengumuman itu gimana? Maksudnya kan juga persaingannya ketat. Nah di antara 3 ini, nah itu gimana? Apakah ada evaluasi atau gimana ke depannya? Karena kalau kita tuh emang targetnya kita yang penting bawa pulang piala minimal tuh berapa? Minimal 3. 3. Iya. Tapi lupa deh waktu itu kita bawanya berapa tuh lupa. Tapi kan kalau nggak salah juara umum 3 ya. Ya, Juara ada umum 1 kan SMP 1, 2-nya 2, ya. 3-nya Josari. Kalau nggak salah Josari sama SMP 2 tuh selisih dikit. Bedanya dikit-dikit biasanya. Bedanya tuh di perolehan yang perak sama emas pokoknya. Yang juara 2 sama 3, 2 sama 1-nya. Di situ bedanya. Cuma dikit-dikit. Saingannya lah, ketat banget saingannya itu. Ya, karena kita kan memang ekspektasinya tidak untuk juara ya. Maksudnya targetnya tidak untuk juara umum. Oke. Karena justru kita masuk 3 besar tuh dulu kan kayak apa ya? Sesuatu hal yang ternyata kita bisa gitu sampai ke sini gitu. Ya. Terus pengen mengembangkan lagi. Oke. Jadi ya evaluasinya sebenarnya lebih ke ya evaluasi tetaplah gitu Ya, kan. biar kedepannya yang buat adik-adik yang ikut lebih baik lagi daripada yang kemarin. Oke. Jumbara itu 4 tahun sekali apa 5 tahun sekali ya? 4 malah 3? tahun. 3 atau 4? 3 atau 4 ya? 4 tahun sekali itu. Jadi untuk yang berlomba jadi mungkin bisa memperdalam lagi materi-materinya buat yang PMR mungkin yang ikut diperdalam terus nyari-nyari pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya ikut itu juga bisa. Betul sekali. Karena pengalaman dari tingkat kakak kelas gitu ya. Itu kayak apa ya? Cerita-cerita sih. Nah, justru yang daripada soal teori kayaknya lebih pentingnya itu soal pengalaman yang betul. mereka dapatkan gitu karena Betul. tidak semua orang mengalami pengalaman yang sama betul. gitu. Soalnya nggak setiap tahun ada. Kalau teori kan kita cari di Google, YouTube Banyak. itu sama ya, banyak yang Udah sama. gampang sekarang gitu. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang mungkin ikut Jumbara tahun ini atau tahun berapa ikut, tuh bisa cari referensi dari kakak kelas kakak tingkat kalian. Nah, setelah itu kan ikut pramuka juga Iya, ikut di pramuka. SMP. Nah, ikut pramuka itu dari awal periode atau Dari awal. dari awal Iya. sampai akhir ya, di satu periode. Iya. Sampai 2014 2015 berarti ya. Nah, di situ ikut kemah enggak? Kemah. Kan biasanya kalau di SMP kan ada kemah tingkat berapa ya yang emang lomba buat, tingkat. buat apa? Buat khusus SMP-nya ada itu perjusami biasanya. Oh ya. Nah, kalau enggak ada kemah juga yang tingkat kecamatan atau tingkat apa. Nah, itu ikut enggak? Kalau lomba-lomba nggak pernah ikut kebetulan memang untuk saya, tapi kalau ya kemah-kemah pastinya ikut sih. Ikut. Dari situ juga kalau dari aku ya menurutku itu pramuka juga menanamkan kemandirian Betul sekali.
kedisiplinan. Disiplin. Kalau dulu itu kalau nggak disiplin yang kakak kelasnya yang utak-utak, wah itu. Ya, Kalau pengalaman. begitu lah, ya. Tapi dari situ, dari mental, kedisiplinan, terus pembagian waktu itu jadi terlatih ya kalau nggak salah. Dari situ, wah bener-bener. Jadi buat adik-adik, teman-teman yang mungkin pengen ikut pramuka nggak usah takut. Maksudnya emang kotor-kotoran, tapi kan enggak. Dari situ kan kita terlatih kayak antibody itu kan terlatih. Soalnya ada penelitian yang kayak daripada anak yang cuma di rumah terus, anak yang lebih sering bermain di luar itu lebih baik, lebih antibodinya lebih terlatih, lebih kuat daripada yang cuma di rumah. Nah, dari situ mungkin dari teman-teman nggak usah takut buat apa, buat antibody buat apa, Buat kotor-kotoran ya, kotoran biar antibodinya juga terlatih kayak gitu dari kecil. Nah, dari sini contohnya kayak berdua itu juga ikut pramuka juga. Alhamdulillah dari 2020 bulan Februari sampai sekarang alhamdulillah Endi Nur Cahyo tidak pernah positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, contohnya antibodinya kuat, mantap anak-anak pramuka. Ikutlah pramuka. Mantap. Nah, setelah ikut pramuka, berarti udah ya? Ada PMR, pramuka, OSIS, sama drum band-nya. Tapi drum band cuma satu kali. Nggak ikut. Peceng nama. Enggak cuma. Sebenarnya gini, itu by accident ya ikut drum band karena ya tahu ya ketua kelas saya dulu aneh sih emang. Katanya wajib ikut drum band, semuanya wajib ikut drum band. Ya karena saya dulu anaknya kelas 1 tuh awal masih kayak polos. Maksudnya polos tuh dalam artian disuruh ini, disuruh itu ya ngikut aja gitu kan. Ya udah ngikut kan. Sebenarnya nggak ada minat gitu buat ikut drum band meskipun punya passion musik juga tapi nggak, entah kenapa dulu tuh nggak minat gitu kan. Akhirnya nangis pas latihan. Ditanyain pelatih, kenapa? Sebenarnya nggak mau ikut drum band Pak. Dipaksa sama ketua kelasnya nggak datang hari itu. Emang parah. Kak di Pacitan namanya makan nih konco, makan kan tuh. Ya Allah. Jadi ada pesan buat ketua kelas. Ya. Adika Raka Saputra. Kalau kamu lihat, terima kasih. Karena dari situ aku belajar bahwa percaya itu boleh tapi janganlah terlalu percaya. Percaya itu boleh tapi jangan terlalu percaya, itu quotes hari ini. Gila. Nah, setelah ikut drum band keluar berarti. Iya. Nah, terus itu kan kita setelah ikut organisasi kan, entah itu ekstra ataupun organisasi kan, kita mulai keluar itu semester 2 ya, semester 2 kelas 3. Mulai keluar, mulai organisasi dan fokus ke UN, ujian sekolah, terus ujian masuk ke apa? SMA, SMK kan udah mulai dari situ. Nah, di situ untuk Andy kan dari awal masuk ke MAN, pilih kemana atau ada yang lain dulu? Nah, cerita. Emang nggak tahu ya. Kasusnya tuh saya kayak rata-rata kebanyakan by accident semua gitu. Kayak masuk SMP kan gara-gara kesiangan. Tadinya mau ke SMP 1 Pacitan, akhirnya ke SMP 1 Arjosari. Nah, kalau ke MAN ini lebih aneh. Gimana? Kan waktu itu pertama kali pokoknya kita tuh pakai token ke SMK yang negeri tuh kayak SMK enggak tahu waktu itu. Token atau pakai apa sih? Yang harus bawa, yang harus daftar online dulu atau apa? Betul. Itu tuh saya belum. Niatnya saya mau ambil tokennya langsung kan. Ambil tokennya langsung. Tapi karena kan saya boncengan ya sama temen. Nah, temen daftar ke MAN. Ikut. Ternyata daftar ke MAN, emang niatnya juga memang daftar ke MAN juga. Gitu. Memang daftar 2 niatnya. Nah, daftar ke MAN, ternyata daftar di MAN lumayan banyak. Banyak. Akhirnya sampai sore, sampai jam berapa? Sampai jam 3 kalau nggak salah. Dari pagi loh itu. Di pagi sampai jam 3 ya udahlah, terus udah besok aja ke SMK 1-nya buat ngambil token kan. Ya, sampai akhirnya pengumuman tokennya nggak diambil. Udah daftar mana aja gitu kan. Udah males juga gitu. Udah males juga gitu kan. Tapi dulu itu ada token kalau nggak salah gara-gara ada zonasi ya. Nah, itu kurang tahu, lupa. Pokoknya zonasi itu kalau nggak salah belum loh. Udah SMA itu udah ada. Soalnya seingatku itu
kan teman-temanku juga di SMP juga daftar di SMA 1 itu pakai token juga. Jadi semua SMA itu pakai token, soalnya ada zonasi itu per wilayah. Jadi ketika di situ kuotanya kan ada dari luar wilayah itu kan cuma berapa persen. Oh iya. Dari luar kota juga kan ada berapa persen juga. Nah dari situ mungkin dibuat sistem token itu biar pembagiannya rata juga. Tujuannya kan biar semua SMA SMK kan dapat siswa juga kan. Di situ mungkin kalau saya ingatku ya gara-gara zonasi waktu itu. Nah tapi aku itu kan dulu di pondok kan awal-awal. Aku kan di pondok. Pondok enggak keras. Langsung pindah ke UMAN. Nah gara-gara itu kan aku kan soalnya udah daftar kan online, udah tes sebagainya, udah diterima di pondok itu di Jombang lah di situ. Nah jadi kan lihat teman-teman itu, aku udah santai-santai, teman-teman pada daftar itu. Ingatku itu gara-gara itu aku pernah disuruh ngecekin punya temanku juga lolos atau enggak. Ternyata lolos di SMA 1 kayak gitu. Jadi ingatku iya token juga di SMA 1 itu. Kalau nggak salah memang sih yang bentuknya sekolah ya, bukan madrasah. Iya. Yang sekolah yang negeri, yang negeri itu betul. token semua Token waktu semua, itu. betul. Terus rata-rata pada ngambil itu buat cadangan. Betul. Teman-temanku banyak banget yang ambil MAN itu buat cadangan itu banyak. Oh iya, nah selain itu juga kan ada token tuh biar nggak bisa misalkan daftar ngambil yang token, lain. misalkan ngambil token di SMK 1, nggak bisa ngambil token di SMK 2 juga. Nah itu. Betul, nggak bisa. Soalnya udah ngambil token situ biar zonasi juga kayak gitu. Nah, ya zonasi soalnya. Iya, man banyak sih yang cadangan. Banyak banget. Temanku itu akhirnya keterima SMA 1 nggak diambil. Nah temanku udah beli seragam, seragamnya dijual akhirnya. Keterima di SMK 2 soalnya. Banyak juga ya banyak juga itu. Banyak juga. Nah mulai dari situ kan masuk di MAN. Iya, masuk di MAN. Udah ada tes-tesnya juga ya? Tes-tesnya juga ada ya? Sama kalau iya, ada tes pembagian tulis jurusan juga. Iya. Nah di situ Andy emang dari awal niatnya di IPS atau gimana? Oke, karena emang dulu tuh apa sih maksudnya? Niatnya? Bukan niat. Bukan. Apa sih? Apa? Rencana. Rencana ke depan ketika mau kuliah kan rencananya tuh kalau nggak psikologi. Udah punya jurusan yang pengen dituju ya berarti ya? Manajemen. Terutama waktu itu tuh pengennya manajemen pariwisata kayak gitu. Sama ini apa sih, pendidikan luar biasa. Dulu tuh pengennya itu. Nah tapi kan kalau IPA karena kan cenderungnya kan manajemen ini kan sebagai cadangan kan, pilihan cadangan saya gitu. Jadi kayaknya manajemen ini kan cenderungnya kan ke IPS kan karena banyak ekonominya gitu kayak sebagainya kan. Jadi udahlah IPS aja, dan emang karena udah males juga gitu buat ketemu kayak fisika, kimia, matematika, ilmu yang menyenangkan. Kayaknya dari daftarnya ke IPS gitu sih. Tapi kalau di IPS itu lebih cenderung ke hafalan ya berarti ya IPS. Iya. Cenderung ke hafalan. Kalau IPA kan jatuhnya sama aja sih. ya betul. Tapi menurutku malah lebih banyak hafalannya yang IPS. Iya lah. Kalau di IPA kan lebih banyak hitung-hitungannya. Iya, rumus, angka. Betul. Paling kalau hafalan paling di biologinya. Nah, kalau kimia kan masih ada, fisika malah hitung-hitungan semua, matematika hitung-hitungan semua. Kalau IPS aku soalnya nggak ngambil IPS gara-garanya itu. Aku tuh paling suka hitung-hitungan, nggak suka hafalan. Aku dari SD emang hafalanku nggak kuat banget hafalan. Berarti kita berbanding terbalik ya berarti. Kak Andy kan kalau menurutku hafalannya malah kuat loh Andy. Ini salah satu hafalan yang kuat, penghafal yang kuat. Kalau aku lebih ke hitung-hitungan. Aku bisa hitung-hitungan daripada hafalan. Kalau udah disuruh hafalin wah paling malas. Kalau hitung-hitungan yang lainnya malas, aku malah suka. Tapi aku sebenarnya dari SMP kelas 3 tuh suka hitung-hitungan. Nah, kenapa berubah? Itu gimana? Enggak, ya suka matematika aja gitu. Kimia enggak suka. Kimia enggak suka. Matematika suka, kimia enggak. Soalnya kimia itu kayak suatu ilmu yang abstrak ya, maksudnya susah dibayangkan. Soalnya enggak terwujud kan. Enggak berwujud molekul gitu gimana? Ini enggak susah dibayangin. Susah gitu. Betul. Rata-rata juga teman-teman satu kelas itu salah satunya tek-tek.
Itu juga mengeluhkan masalah kimia itu. Kimia itu. Betul, Lek. Oh, ya. Kimia itu susah gitu. Susah kimia. Soalnya susah dibayangkan juga. Terus sudah masuk ke IPS langsung pengumuman kan langsung pembagian kelas. Andy itu IPS 1. IPS 1. Kalau Dani IPS IPS 2. Tetangga berarti ya? Tetangga. Itu berarti setelah masuk tuh. Berarti udah santai ya, maksudnya kan ada yang emang pilihan pertama IPA, pilihan kedua IPS. Iya. Terus jadi down. Banyak loh. Waktu Iya sih, kita makanya. kelas 2 OSIS, kan ikut OSIS juga ya kita. Iya. Ikut OSIS itu waktu kelas 1-nya kan ada tuh anak yang pengen masuk polisi, pilihnya IPA, kan. masuknya IPS. Nah dari situ kan kayak Devin Olive kan nenangin waktu itu. Kan kita juga bantu panitia kan waktu itu. Itu wah kasihan. Maksudnya padahal kalau di IPS kan juga tetap bisa masuk ke polisi. Tetap bisa. Nah, iya. Cuma kan mungkin karena infonya dari anak-anak kurang, jadinya mungkin takutnya nggak bisa, mungkin kayak gitu. Nah, mumpung di sini sekalian ya, kalau misal ada yang pengen masuk polisi, masuk tentara, IPS, agama, IPA itu bisa semua jurusannya. Ada. Oh iya, TNI malah AL, Angkatan Laut, TNI ada. Nah, contohnya ada. Nanti kapan-kapan kita undang ke sini juga. Nah, itu bisa. Jadi nggak terpaut jurusan, yang penting ada ijazah, rapot sama surat keterangan lulus sudah bisa langsung daftar, itu bisa. Yang penting tingginya juga sama berat badannya mencukupi atau ideal. Nah, karena yang terpenting dari masuk kayak polisi, TNI itu yang pertama niat. Iya betul. Niat. Kalau nggak niat nggak bisa. Nah betul. Yang kedua fisik ya kan, betul. persiapannya. Biar nggak kaget waktu di sana pendidikan. Terus yang ketiga itu adalah berdoa. Betul. Kan udah ada niat, usaha, doa. Ya. Betul. Nah ada lagi nih yang terakhir, keempat, apa? tidak merokok. Oh iya betul. Itu yang terpenting karena apa sih kalau udah ngerokok kan paru-parunya juga ada apa sih bekas ya, ke flek bekas, ya? Ada flek itu kan karena di apa sih, di scan juga ya? Ya di scan ya. Biasanya ketat untuk polisi, untuk tentara biasanya ketat, untuk apalagi yang tes fisik, maksudnya tes pemeriksaan fisik itu biasanya juga ketat. Temanku itu juga gagal gara-gara gigi ada. Oh iya, gigi juga penting banget itu, harus rata, harus nggak ada jarak, itu paling jarak antar gigi itu harus sedikit. Aku pernah jarak gigi. Iya, itu juga mempengaruhi. Iya, nah itu. Jadi kalau misal pengen masuk ke TNI atau Polri, minimal 2-3 tahun lah harus sudah persiapan. Iya, persiapan. Paling telat setahun lah. Iya, betul. Penting sudah ada, kalau ada niat langsung dari sekarang itu dipersiapkan, kayak gitu untuk infonya. Lanjut nih, kan masuk ke IPS sudah sesuai niat, sudah sesuai tujuan, langsung masuk sekolahnya. Nah kan langsung bagaimana menurut Anda sekolah di MUN itu? Apakah menyenangkan ataukah memusingkan? Alhamdulillah menyenangkan. Tapi ada ya beberapa event atau beberapa kejadian yang mungkin, atau beberapa mata pelajaran yang mungkin membuat males atau gimana, kan pasti ada. Untuk mata pelajaran kayaknya karena emang niatnya udah masuk ke IPS ya. Jadi suka aja. Gitu Evan aja. Bahasa Arab pun Evan, akhlak, fikih, SKI, Evan. Oke, siap. Kalau Andy kan dari awal kan kayak bahasa Arab kan enggak, maksudnya nol kan, maksudnya enggak kayak baru pertama. Nah itu gimana mengikutinya? Apakah bisa mengikuti? Kan dari awal emang dari nol juga ya kalau di MUN bahasa Arab ya. Jadi mungkin kalau yang udah bisa bahasa Arab dari awal di MUN itu emang dari nol lagi ya, biar teman-teman dari negeri juga ngejar kayak gitu. Nah itu gimana pengalamannya belajar bahasa Arab di MUN? Kalau tadi kan dia sempat ditanya ya apakah bisa bisa mengikuti? Jawabannya lah. Simpel lah. Jadi kalau ada guru nerangin gitu kan pakai bahasa Arab, cuma bisa jawab
Naam. Naam. Nah, lah. Lah, naam. Oke. Tapi untuk bahasa Arab juga kan maksudnya bukan mata pelajaran yang ditujukan untuk ke kan perguruan tinggi kan. Bukan. Soalnya biasanya kalau mata pelajaran yang emang itu dukungan dari sekolahnya itu biasanya cuma buat tambah nilai. Yang fokus itu paling kalau misalnya IPS, ekonomi, terus sosiologi, terus apa? Yang tanah kayak gitu. Geografi juga kayak gitu kalau nggak salah itu. Betul ya? Betul. Bukan kalau itu cuma buat tambah-tambahan, tapi tambahan pun juga itu penting salah satunya. Maksudnya jangan disebabkan juga. Kayak olahraga juga, seni, SBK, prakarya itu juga mempengaruhi. Soalnya biasanya untuk dilihat untuk praktek, misalnya ada praktikum ya, atau misal di mata pelajaran mata kuliahnya nanti di perkuliahan ada praktikum, biasanya untuk kelihayan untuk di lapangan itu dilihatnya dari situ, dari nilai tambahan gimana, olahraganya, prakaryanya kayak gimana, olah tangannya kayak gitu juga penting kayak gitu. Nah dari situ, jadi Andy sendiri lebih menguatkan ke mata pelajaran mana? Ketika mana? Lebih menguatkan ya sebenarnya semuanya sama rata. Iya. Semuanya sama rata kayak ya semuanya prioritas gitu karena meskipun kayak bahasa Arab dan sebagainya bukan mata pelajaran utama gitu, tapi itu lumayan nambah wawasan gitu. Iya, karena kayak lagi lihat YouTube, scroll TikTok gitu kan, ada bahasa Arab tuh ada beberapa kayak kosakata yang nggak asing gitu. Iya, betul. Sambil baca subtitle kan. Jadi iya ini artinya ini gitu kan. Jadi masih ada ingat-ingat gitu, yang nyatal-nyatal dikit aja. Gitu kan. Nah, apalagi kan ya insya Allah kan mungkin ke depannya juga bermanfaat. Ke tanah suci kan. Betul. Nah, kita kan pasti kan bakal belajar juga gitu kan. Betul. Nah, jadi ya lumayan menambah wawasan gitu. Tapi kalau ilmu yang mungkin saya dalami kayaknya saya tuh dulu lebih suka dan kayak tertarik tuh di sosiologi. Kenapa itu? Karena kayak sosiologi gitu, ilmu sosial gitu, lebih tentang menuju ke sosial ya. Kayak emang nggak tahu sih dari dulu minatnya di situ. Bahkan sempat kepikiran juga buat ngambil jurusan sosiologi dulu tuh, pendidikan sosiologi, tapi kayak enggak. Kenapa kok enggak itu? Enggaknya karena itu nanti kayaknya akan ada segmen selanjutnya kan. Oh iya betul. Kayak susah juga ya untuk enggak susah juga ya untuk nyari. Enggak, maksudnya segmen selanjutnya pas mau masuk SMA, mau masuk kuliah. Ya. Itu lebih ke alasan, itu ada alasan tersendiri kenapa akhirnya pilih jurusan yang sekarang gitu. Oke, siap. Kalau di tempatku juga ada sosiologi tapi di kuliah, tapi sosiologinya lebih dicondongkan ke kesehatan, soalnya gizi. Ya aku gitu. Nah, setelah masuk kan kelas 1 itu kan ikut OSIS ya kita. Ikut OSIS kita. Bertiga ikut OSIS. Terus aku Andy sama Tasaki ikut pramuka. Nah, ini udah kenal semua di sini tuh. Jadi insya Allah enjoy. Nah, itu waktu OSIS ya ada sempat insiden juga ya. Wah. Ada lah, nggak sebenarnya ada. Nah, itu menurutmu OSIS waktu itu gimana? Maksudnya apakah menyenangkan ataukah kayak kalau dari aku jujur OSIS waktu itu ketika kita kelas 1 itu kayak kita itu diajarin kayak disiplin sudah pasti, disiplin, terus mental kita juga dilatih mentalnya, terus pemikiran kita juga, kreativitas juga. Dulu kan kita juga pernah waktu OSIS itu awal-awal disuruh bikin panggung tapi dari bahan-bahan yang seadanya. Sampai meja kantin diangkat, kursi kantin diangkat, wah itu benar-benar kreativitas yang tiada batas. Itu gimana dari Andy itu? Oke. Pengalaman di OSIS itu menurutmu? Mungkin di tahun pertama ya. Pendaftaran, karena mungkin kalau teman-teman udah ada musik pertama pendaftaran? Udah ikut. Udah ada. Oh iya, udah ada. Nah, mungkin kalau ikut kan saya keluar kan. Betul. Tapi kan itu waktu Oke. Ya, mungkin kayaknya banyak juga sih yang mengalami kayak waktu awal-awal jadi OSIS menyebalkan kan. Tapi sebenarnya gitu ketika sekarang gitu kan kayak ada banyak insight yang dapat diambil gitu kan. Kayak saya tuh sekarang jadi tipe orang yang untuk soal organisasi
harus on time disiplin, Iya, betul. on time disiplin, menghargai. Iya. Gitu. Jadi 3 orang itu meskipun kalau di tongkrongan Misalnya maksudnya nanti telat sih, sering santai. telat gitu nyantai kan. Tapi kalau soal organisasi emang kayak ada tuntutan harus on time sama Iya, disiplin gitu. Betul. Jadi lebih terlatih. Oh iya. Info kalau misal ada suara yang berisik gara-gara hujan ya, ini kita rekaman posisinya hujan juga, jadi mohon maaf kalau misal suaranya agak terganggu. Nah, fun fact juga, ketika kita mau rekaman ini tadi, yang paling on time itu satu ini 13.30 sudah di sini. Alhamdulillah. Wah, keren. Oplas buat Andy. Wah, gila. Mantap. Jadi untuk organisasi, untuk ekstra itu salah satunya melatih disiplin juga. Selain melatih mental, mungkin ada bentak-bentakan atau kayak gitu, itu tujuannya melatih mental kita. Soalnya biar kita terlatih nggak takut, juga nggak groginan, nggak minder, nah kayak gitu, pede lebih terlatih juga. Jadi tujuannya mungkin itu, tapi nggak tahu, nggak mungkin tujuannya cuma ya, tapi ya kita ambil positifnya aja. Terima kasih buat kakak-kakak yang telah melatih kita. Karena dalam hidup tuh apa ya? Ketika kita dalam hidup kita terlalu kita terlalu membahas atau terlalu mengungkit-ungkit yang negatifnya gitu. Iya. Sampai kita lupa untuk mengambil sisi positifnya. Betul. Itu kayak apa? Jadi hidup tuh kayak jadi kita tidak menikmati. Betul, nggak menikmati sama. Karena seburuk-buruk apapun hidup itu, seburuk-buruknya pengalaman, seburuk-buruknya kejadian, ketika kita mengambil hal positif dari kejadian itu, pasti kayak kita kayak kita jadi menikmati aja gitu. Kejadian juga. itu, menikmati kejadian itu, menikmati hal itu. Oke. Oh iya, kayak aku jam terus enak bimbingan kayak dulu atau bagaimana? Bimbingan ini. Hah? Bimbingan online? Online. Boleh. Cut sih ya. Dikat dulu. Kembali Ya, lagi. Lagi, mohon maaf.